Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nila Rasanti. Saya akan menyampaikan materi statistika dan probabilitas mengenai distribusi peluang. Distribusi peluang terbagi menjadi dua, yaitu distribusi peluang diskrit dan distribusi peluang lanjutan. Salah satu contoh distribusi peluang diskrit yaitu ada uniform, binomial, dan Poisson. Dan salah satu contoh untuk distribusi peluang lanjutan ada normal, eksponensial, dan gamma. Distribusi uniform. Definisi: jika variabel acak X bernilai X1, X2, X3 hingga Xk dengan probabilitas yang sama, maka distribusinya seragam atau uniform. F Xk sama dengan 1 per K, X yaitu X1, X2, X3 hingga Xk. Rata-rata dan varians dari distribusi uniform. Rata-rata yaitu Xt dibagi K, dan untuk varians yaitu Xt dikurang rata-rata pangkat 2 dikali K. Contoh soal distribusi uniform. Jika sebuah dadu dilempar, maka setiap elemen dari ruang sampel S, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, muncul dengan probabilitas sebesar 1 per 6, sehingga kita mempunyai distribusi seragam, yaitu Fx6, yaitu 1 per 6, X yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rata-rata yang kita dapatkan yaitu 3,5, dan varians yang kita dapatkan yaitu 35 per 12. Distribusi binomial. Misalkan percobaan dilakukan sebanyak N kali dan saling bebas sebanyak X kali, muncul kejadian P atau kejadian sukses, dan N kurang X kali muncul kejadian Q atau kejadian gagal. Jika P sama dengan alpha untuk setiap percobaan sehingga Q yaitu 1 dikurang alpha, maka peluang terjadinya kejadian P sebanyak X sama dengan X kali dari total N kali percobaan ditentukan oleh fungsi massa peluang berikut. Fx sama dengan P, X sama dengan X, sama dengan dalam kurung NX, P pangkat X, Q pangkat N kurang X, dengan keterangan P yaitu kejadian sukses, Q kejadian gagal, N adalah jumlah percobaan, X yaitu jumlah sukses, dengan X adalah angkota 0,012 hingga N, alpha lebih dari 0 dan kurang dari 1. Perhatikan bahwa koefisien binomial Nx didefinisikan oleh rumus kombinasi Nx. Variabel distribusi normal. Rata-rata. Rata-rata sama dengan Np, varian sama dengan Npq, standar deviasi sama dengan akar N kali P kali Q. Contoh soal distribusi binomial. Soal: sebuah dadu dilemparkan sebanyak 4 kali. Peluang kejadian muncul mata dadu berkelipatan 3 sebanyak 2 kali sekitar. Jawab. Misalkan X merupakan variabel acak diskrit yang menyatakan banyaknya kemunculan mata dadu berkelipatan 3 dari pelemparan sebuah dadu. Diketahui N sama dengan 4, X sama dengan 2, dan peluang kejadiannya muncul mata dadu berkelipatan 3 adalah P sama dengan 1 per 3. Dengan demikian, diperoleh P, X sama dengan 2, yaitu B, 2, 4, yaitu 1 per 3. Didapatkan kombinasi 4 dan 2 dikali sepertiga pangkat 2 dikali sepertiga pangkat 4 kurang 2. Itu yang didapatkan sekitar 0,2963. Jadi, peluang kejadian munculnya mata dadu berkelipatan 3 sebanyak 2 kali sekitar 0,2963. Distribusi Poisson. Distribusi Poisson adalah distribusi peluang diskret yang menyatakan peluang jumlah peristiwa yang terjadi pada periode waktu tertentu, jika rata-rata kejadian tersebut diketahui dan dalam waktu yang saling bebas sejak kejadian terakhir. Notasi untuk distribusi Poisson yaitu Px sama dengan lambda pangkat X dikali E pangkat min lambda dibagi faktorial X. Dengan keterangan lambda yaitu rata-rata jumlah kejadian dalam satuan waktu, luas, volume, dan lain-lain. E yaitu ketetapan dengan nilai 2,71828. Variabel distribusi Poisson. Untuk nilai rata-rata dan varians yaitu sama dengan nilai lambda. Contoh soal distribusi Poisson. Misalkan X dalam
adalah variabel acak berdistribusi Poisson dengan parameter lambda. Jika P X sama dengan 0 yaitu 0,2, maka nilai P X sama dengan 2 adalah jawab. Untuk Px sama dengan 0 P sama dengan 0,2, kita dapatkan lambda yaitu 1,6. Setelah diperoleh nilai lambda, selanjutnya kita akan mencari nilai Px kurang 2. Berdasarkan rumus, didapatkan Px sama dengan 2 yaitu 0,2584. Distribusi normal. Distribusi normal adalah distribusi probabilitas yang simetris terhadap nilai rata-rata, yang menunjukkan bahwa data yang mendekati nilai rata-rata lebih sering muncul daripada data yang jauh dari nilai rata-rata. Fungsi padat peluang dari perubahan acak normal X dengan rataan adalah Nx titik koma mean atau rata-rata, varians, yaitu 1 dibagi varians dikali 2pi dikali E pangkat min setengah dalam kurung X kurang rata-rata dibagi varians pangkat 2. Dengan V yaitu ketetapan 3,14159 dan E yaitu 2,71828. Untuk mengatasi kesulitan dalam menghitung integral fungsi padat normal, dibuat tabel kurva normal, yaitu tabel Z. Tetapi, tidak mungkin membuat tabel berbeda untuk setiap nilai. Untuk itu, perubahan acak normal X dapat ditransformasikan menjadi himpunan pengamatan baru perubahan acak normal Z dengan rataan 0 dan varian 1 yang disebut distribusi normal baku. Cara transformasinya sebagai berikut. Z sama dengan dalam kurung X dikurang rata-rata dibagi varians. Contoh soal distribusi normal. Soal, distribusi berat badan 8.500 mahasiswa diketahui mendekati normal dengan rata-rata 53 kg dan deviasi standar 3 kg. Hitunglah total banyaknya mahasiswa yang berat badannya kurang dari 49 kg. Diketahui rata-rata yaitu 53, varians yaitu 3, X yaitu 49. Ditanya yaitu banyak mahasiswa berat badan kurang dari 49 kg. Jawab, P X kurang dari 49 yaitu P Z kurang dari 49 dikurang 53 dibagi 3. P Z kurang dari negatif 1,33 didapatkan hasil yaitu 0,0918. Banyak mahasiswa yaitu 0,0918 dikali 8.500 sekitar 780 mahasiswa. Jadi, banyak mahasiswa dengan berat badan kurang dari 49 kg adalah 780 orang. Distribusi eksponensial. Distribusi eksponensial adalah distribusi probabilitas berkelanjutan yang seringkali menyangkut jumlah waktu hingga suatu peristiwa tertentu terjadi. Ini adalah proses di mana peristiwa terjadi secara terus-menerus dan independen pada tingkat rata-rata yang konstan. Distribusi eksponensial memiliki sifat utama yang tidak memiliki memori. Variabel acak eksponensial dapat berubah lebih banyak nilai kecil atau lebih sedikit variabel yang lebih besar. Rumus untuk distribusi eksponensial yaitu lambda dikali E dipangkat min lambda dikali X untuk X kurang dari 0, 0 untuk X kurang dari sama dengan 0, di mana lambda disebut laju distribusi. Rata-rata dan varians distribusi eksponensial. Rata-rata yaitu 1 per lambda dan varians yaitu 1 per lambda kuadrat. Properti tanpa memori dari distribusi eksponensial yaitu PR dalam kurung X kurang T untuk semua ST lebih dari 0. Jumlah dua variabel acak eksponensial independen. Fz pangkat Z sama dengan lambda 1 dikali lambda 2 dibagi lambda 2 kurang lambda 1 dikali E pangkat lambda 1 Z dikurang E pangkat lambda 2 Z. Jika lambda 1 tidak sama dengan lambda 2. Lambda kuadrat Z dikali Z dikali E pangkat negatif lambda Z jika lambda 1 dan lambda 2 sama yaitu lambda. Distribusi gamma. Fungsi gamma yaitu L alpha
X pangkat alfa kurang 1 dikali E pangkat negatif X dx untuk alfa lebih dari sama dengan 0. Pengubah acak kontinu X mempunyai distribusi gamma dengan parameter alfa dan beta jika fungsi padat peluangnya diberikan oleh 1 dibagi beta alfa R dikali alfa dikali X pangkat alfa kurang 1 dikali E pangkat min negatif X per beta untuk X lebih dari 0. 0 untuk X yang lain. Fungsi kepadatan untuk distribusi gamma yaitu beta pangkat alfa dibagi R kali alfa dikali X alfa kurang 1 dikali E kurang beta X. Rata-rata yaitu alfa per beta, varians yaitu alfa per beta kuadrat. Contoh soal distribusi gamma. Misalkan waktu dalam jam yang diperlukan untuk memperbaiki pompa air merupakan pengubah acak X berdistribusi gamma dengan parameter alfa sama dengan 2 dan B sama dengan setengah. Berapakah peluangnya bahwa perbaikan berikutnya akan memerlukan A. Paling banyak 1 jam, B. Paling sedikit 2 jam. Berikut rumus yang akan kita gunakan. Untuk A, didapatkan hasil yaitu sekitar 0,5940. B. Paling sedikit 2 jam didapatkan hasil sekitar 0,0916. Terima kasih, mungkin sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.